Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KG Rahmat Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini, hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35, sabda Rasulullah SAW, jangan iri terhadap sesama. Jadi kembali topiknya ini hadis-hadis yang 2 minggu lalu, kemudian sekarang hadisnya topiknya mengenai muamalah, ya hubungan antar sesama manusia. Pertama Rasulullah SAW bersabda, jangan iri terhadap sesama. Jangan, yang kedua ya, jangan menaikkan harga. Jadi dalam berdagang ya, jangan curang ya, menaikkan harga secara tidak layak ya. Kita boleh memiliki untung ya, mengambil untung boleh, itu dalam trade itu normal, tapi wajar ya, jangan curang. Misalnya dalam hal ini konteksnya ya, dalam hadis ini kalau tidak salah yang disampaikan Pak Irfan oleh Guru Irfan adalah orang ini bawa apa namanya teman ya, wah teman, kemudian temannya itu seolah menawar harga yang tinggi sehingga orang yang lain juga menawarnya tinggi, padahal temannya ini tidak jadi membeli. Ya, jadi inflate price unfairly. Jadi menaikkan harga secara tidak adil, ya. Atau bahkan ada juga konteksnya dari hadis ini adalah eh, justru mengurangi kuantitasnya, ya. Di itu juga ada hadis Rasulullah gitu. Jadi eh, katakanlah barang dagangannya itu beras atau gandum agak basah supaya jadi berat, padahal kualitasnya lebih sedikit ya karena ada air tadi ya. Jadi yang kedua, do not inflate price on one another, jadi jangan menaikkan harga secara terhadap sesama kalian dengan tidak adil ya, atau dengan tidak layak. Yang ketiga, jangan membenci sesama kalian, do not hate each other, jangan saling membenci terhadap sesama. Oke. Kemudian do not turn away from one another ya, uh, dalam bahasa Arabnya di sini dalam hadisnya wala tadabaru ya, jangan turn away. Jadi katakanlah kau tadi benci ya, kadang-kadang melihat tapi benci itu malah. Kalau turn away itu atau tadabaru itu eh ada lewat dibiarkan gitu, berpaling ya. Jadi jangan seperti itu juga. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW jelas ya apa-apanya. Sebetulnya ini juga senada dengan surat Al-Hujurat ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak dan adik sekalian ingat ya. Kemudian setelah wala tadabaru ya, atau do not turn away from one another, do not undercut one another. Jadi dalam hal ini kembali lagi dalam masalah perdagangan ya, jangan curang ya. Eh, di sini dalam bahasa Arabnya wala yabi ba'dukum ala bai ba'do. Jadi dalam berdagang, berniaga, jangan undercut each other ya. Jadi jangan uh, bersaing secara tidak sehat. Tetapi jadi setelah ada jangan, tetapi Rasulullah SAW sekarang menyebutkan tetapi antara kalian jadilah sebagai saudara. Ya, di sini di sini Rasulullah SAW dalam sabdanya wakunu ibadillah. Jadi menggunakan panggilan ibadillah. Jadilah hai hamba-hamba Allah sebagai brother, ikhwana, ya, wakunu ibadillah ikhwana, ya, jadilah hai hamba Allah sebagai saudara sesama kalian, ya. Jadi jangan seperti tadi, ya, jangan saling mengiri dan sebagainya sebagainya seperti sebutkan tadi. Jadi harus sebagai saudara. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini mulai spesifik, seorang Muslim, ya, maaf, Rasulullah SAW dalam hal ini hadis ini kemudian mulai spesifik, seorang Muslim adalah bagaikan uh, atau adalah seorang uh, brother ya, seorang kakak atau adik dari muslim yang lain, ya, saudaranya. Ya. Maksudnya bagaimana? Saudara menjelaskan. He neither oppresses him nor does he fear him. Jadi dia tidak menzolimi. Tadi kan banyak contoh-contohnya ya. Jadi yang jelas, yang khusus kemudian sekarang prinsipnya. Dia, seorang muslim itu tidak menzolimi
sesama muslim yang lain, nor does he fail, dan dia juga tidak menelantarkan. Jadi seorang muslim itu bagaikan saudara. Apa maksudnya? Dia tidak menzolimi saudaranya, dan dia juga tidak menelantarkan saudaranya. Ada lanjutannya. He neither lies to him nor does he hold in contempt. Dia juga tidak berbohong atau membohongi saudaranya, dan juga dia tidak membencinya atau dalam hal ini menghinanya, ya. Hold in contempt, menghina, ya. Nah, itu prinsipnya dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan juga, piety is right here, takwa hahuna. Nah, sekarang kembali lagi ke prinsip yang paling penting dalam agama Islam, takwa. Takwa hahuna. Takwa itu dalam hati. Kenapa kok bisa jadi bicarakan takwa sekarang ini? Karena segala perbuatan yang jelek itu, yang tadi disebutkan, itu terjadi karena kita tidak memiliki adab terhadap Allah. Ya, pertama, kita tidak memiliki adab bahwa Allah melihat kita. Ya, kalau kita tidak melihatnya, tahulah dalam hadis lainnya bahwa Allah melihat kita, melihat perbuatan kita. Yang kedua, kita tidak memiliki adab bahwa itu adalah sesama kita ini adalah ciptaan Allah, ibadillah. Kalau kita membuat sesuatu, kemudian ada yang mengomentari, misalnya perbuatan, katakanlah kita punya mobil, mobilnya jelek, walaupun dalam hati oke, fine, atau walaupun dalam luarnya ya fine, tapi dalam hati pasti ada perasaan sakit, ya. Namanya juga manusia, ya, mobilnya jelek, rumahnya kotor, ya, dihina, ya, atau orangnya pendek atau bagaimana, ya, itu pasti pasti walaupun eksternalnya mungkin menerima, tapi dalam hati pasti sakit. Jadi makanya di sini dalam hal-hal bermuamalah sesama manusia, ya, bermasyarakat, kita perlu memperhatikan hal ini seperti dalam surat Al-Hujurat ini senada. Jadi piety, takwa ada di dalam hati, ya. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah externally, ya, yang ditunjukkan, ataupun dalam hati, ya, internally, ya. Di sini takwa kata dasarnya, ya, itu sama dengan takut, ya, fear. Jadi fear Allah, ketakwaan kepada Allah itu ada di sini. Oke, ya. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan kepada dadanya di sini 3 kali pada saat menyebutkan piety is here, piety takwa hahuna, ini bahasa Arabnya seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, it is evil enough for a man to hold his brother Muslim in contempt. Jadi sudah sangat jelek, ya, bagi seorang Muslim atau bagi seorang manusia untuk menghina saudaranya, to hold his brother in contempt, atau merendahkan saudaranya, ya, atau membenci saudaranya. Kemudian disinilah kesimpulannya. Rasulullah SAW menyebutkan yang hal pentingnya, message utamanya, the whole Muslim, jadi semua Muslim terhadap muslim yang lain itu bagaikan satu kaum muslim terhadap muslim yang lainnya itu sakral, ya, inviolable dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak boleh, dalam hal ini kita tidak boleh mengambil pertama darahnya, dalam arti tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh mengambil propertinya atau hartanya, dan tidak boleh mengambil atau merendahkan kehormatannya. Nah, inilah hadis yang kemudian mungkin menjadi salah satu dasar dari prinsip syariah Islam, ya. Syariah Islam itu selalu dapat dibagi-bagi prinsipnya dalam hal-hal ini, ya. Setiap do's and don'ts dalam Islam itu selalu pertama untuk menjaga nyawa, ya, preserve the blood tadi, darah. Menjaga harta, preserve the property, ya. Kita tidak boleh mengambil harta orang lain. Syariah tidak boleh mencuri, karena itu mengambil harta orang lain. Kemudian kita tidak boleh juga, syariah itu bertujuan untuk menjaga kehormatan. Makanya di sini juga tidak boleh mengambil honor dari saudara kita. Tentunya ada juga syariah yang ditujukan untuk menjaga akal kita, menjaga agama kita, ya, supaya agama kita tetap berdiri kokoh. Tentunya Allah yang menjaga, tetapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita
menjaga agama kita ya dengan mendirikan sholat dan sebagainya yang ditentukan oleh syariat kita. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pengajian kali ini dirahmati Allah. Sajian hadis yang ke-35 yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari Ivan sendiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.